Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Baik, pada kesempatan kali ini di video ini saya akan menjelaskan tentang materi-materi mata kuliah ilmu pendidikan Islam yang diampu oleh Ustazah Munawwarah. Yang pertama yaitu tentang konsep dasar ilmu pendidikan Islam. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian ilmu pendidikan Islam. Ilmu pendidikan Islam merupakan pengetahuan yang membahas tentang pendidikan yang berdasarkan atas ajaran Islam, yang oleh karenanya pembahasan yang dimuat dalam ilmu pendidikan Islam adalah teori-teori yang terkait dengan pendidikan dalam perspektif Al-Quran dan Al-Hadis. Lalu yang kedua adalah pendapat ahli tentang pendidikan Islam. Menurut Dr. Marinbay, pendidikan Islam merupakan bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Selanjutnya adalah ruang lingkup ilmu pendidikan Islam. Sebagaimana pengertiannya, maka ruang lingkup pembahasan yang menjadi kajian ilmu pendidikan Islam ini adalah masalah-masalah pendidikan atas dasar ajaran Islam yang mencakup aspek tujuan, pendidik, anak didik, bahan, metode, kurikulum, alat, evaluasi, dan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan Islam. Lalu tentang fungsi pendidikan Islam. Fungsi pendidikan Islam adalah alat untuk mengadakan perubahan, inovasi, dan perkembangan yang secara garis besarnya melalui pengetahuan dan skill yang baru ditemukan dan melatih tenaga-tenaga manusia yang produktif untuk menemukan perimbangan perubahan sesuai dengan ekonomi secara Islami. Selanjutnya, tujuan pendidikan Islam. Tujuan utama pendidikan Islam adalah untuk membentuk karakter akhlak peserta didik, karena karakter atau akhlak inilah yang merupakan buah dan intisari dari kekuatan akidah Islam, ibadah setiap orang, dan dengan kata lain bahwa akhlak merupakan cerminan dari personality dan kepribadian seseorang. Lalu tentang pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah proses bimbingan kepada manusia yang mencakup jasmani dan rohani yang berdasarkan pada ajaran dan norma-norma agama Islam agar terbentuk kepribadian yang utama menurut aturan Islam dalam kehidupannya sehingga kelak memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Lalu yang selanjutnya tentang tujuan pendidikan Islam, pendidikan nasional, dan pendidikan barat. Yang pertama yaitu tentang tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam adalah menciptakan manusia yang baik dan bertakwa yang menyembah Allah dalam arti yang sebenarnya, yang membangun struktur pribadinya sesuai dengan syariat Islam serta melaksanakan segenap aktivitas kesehariannya sebagai wujud ketundukan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu tujuan pendidikan nasional adalah termaktub di dalam Undang-Undang Dasar yang versi amandemen pasal 31 ayat 3 dikatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan pendidikan nasional guna meningkatkan ketakwaan iman dan akhlak peserta didik. Lalu tujuan pendidikan barat yaitu untuk melahirkan individu-individu pragmatis yang bekerja untuk meraih kesuksesan materi dan profesi sosial yang memakmurkan diri dan juga perusahaan dan negara. Pembahasan selanjutnya adalah pendidik
dan peserta didik dalam perspektif Islam. Pengertian pendidik dalam perspektif Islam yaitu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif, kognitif maupun psikomotorik, sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Lalu tugas pendidik dalam perspektif Islam ada 3, yaitu yang pertama sebagai pengajar atau instruksional, yang kedua sebagai pendidik atau edukator, dan yang ketiga sebagai pemimpin atau manajerial. Dan hak pendidik adalah, karena pendidik adalah merupakan sebuah profesi, tentu mereka berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupan ekonomi berupa gaji atau honorer. Pembahasan selanjutnya adalah karakter yang harus dimiliki pendidik dalam pendidikan Islam. Sifat-sifat atau karakter yang melekat pada seorang pendidik setidaknya ada 6 elemen, yaitu yang pertama adalah zuhud, yaitu tidak mengutamakan materi dan mengajar karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah kebersihan guru, menjaga kebersihan diri baik luar fisik maupun batin, emosi dan pikiran. Yang ketiga adalah ikhlas dan jujur dalam pekerjaan. Yang keempat, pemaaf. Yang kelima, harus mengetahui tabiat atau karakter peserta didik. Dan yang terakhir, yang keenam adalah harus menguasai mata pelajaran atau kata lainnya profesional. Pengertian peserta didik dalam perspektif Islam yaitu adalah orang yang menghendaki agar mendapatkan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kepribadian yang baik untuk bekal hidupnya, agar berbahagia di dunia dan akhirat dengan jalan belajar yang sungguh-sungguh. Karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik. Yang pertama yaitu belum memiliki pribadi yang dewasa secara moral. Kedua yaitu masih menyempurnakan aspek tertentu dari kedewasaan sehingga masih menjadi tanggung jawab pendidik. Dan yang ketiga adalah memiliki sifat-sifat dasar manusia yang sedang berkembang secara terpadu, yaitu kebutuhan jasmani atau fisik dan rohani atau non-fisik. Itu adalah 3 karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik. Selanjutnya adalah akhlak dan kewajiban peserta didik. Yang pertama ada 4. Yang pertama, seorang anak didik harus mempunyai tujuan menuntut ilmu dalam rangka menghiasi jiwa dengan sifat keimanan. Yang kedua adalah seorang anak atau peserta didik wajib menghormati guru dan senantiasa memperoleh kerelaan dari guru dengan menggunakan bermacam-macam cara. Yang keempat adalah seorang pelajar harus tabah dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan bersedia pergi merantau jika diperlukan. Dan yang terakhir yaitu seorang anak atau peserta didik harus membersihkan hatinya dari kotoran dan penyakit jiwa sebelum ia menuntut ilmu. Yang selanjutnya adalah pendekatan strategi, metode, dan teknik dalam pendidikan Islam. Yang pertama adalah pendekatan pembelajaran dalam pendidikan. Ada 6. Yang pertama yaitu pendekatan konseptual, yang kedua pendekatan deduktif, ketiga pendekatan induktif, yang keempat pendekatan konsep, yang kelima pendekatan proses, dan yang terakhir adalah pendekatan saintifik. Lalu tentang strategi pembelajaran dalam pendidikan Islam. Strategi pembelajaran adalah suatu rangkaian kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan pendidik dan peserta didik dengan tujuan pembelajaran agar bisa tercapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya adalah metode pembelajaran dalam pendidikan agama Islam. Metode pembelajaran dalam pendidikan agama Islam menurut Dr. Winarno Surahmat dalam bukunya yaitu yang berjudul Interaksi Mengajar dan Belajar
Di situ mengemukakan berbagai metode mengajar dalam kelas, yaitu yang pertama metode bercerita, yang kedua metode tanya jawab, ketiga metode diskusi, dan yang keempat metode ceramah. Selanjutnya tentang teknik pembelajaran dalam pendidikan agama Islam. Secara umum ada 4 dasar dalam menemukan teknik pembelajaran, yaitu yang pertama mengidentifikasi dan menetapkan kekhususan perubahan perilaku peserta didik yang diharapkan. Yang kedua adalah memilih sistem pendekatan belajar atau mengajar berdasarkan cita-cita dan pandangan hidup masyarakat. Yang ketiga adalah memilih dan menetapkan ukuran keberhasilan kegiatan belajar mengajar sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru untuk pandangan hidup dalam masyarakat. Yang keempat adalah memilih dan menetapkan metode belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan oleh pendidik dalam menunaikan tugasnya atau dalam melakukan evaluasi. Lalu materi yang selanjutnya tentang pengembangan materi dan evaluasi pendidikan Islam. Pembahasan pertama tentang pengertian dan tujuan evaluasi pendidikan Islam, yaitu suatu kegiatan untuk menentukan taraf kemajuan dalam aktivitas untuk menentukan taraf kemajuan suatu aktivitas di dalam pendidikan Islam. Tujuan evaluasi pendidikan Islam adalah, menurut Abaudinata mengatakan bahwa evaluasi bertujuan untuk mengevaluasi pendidik, materi pendidik, dan proses penyampaian materi pelajaran. Yang selanjutnya tentang jenis-jenis evaluasi dalam pendidikan, yaitu ada 2. Yang pertama evaluasi formatif dan yang kedua evaluasi sumatif. Lalu tentang prinsip-prinsip evaluasi pendidikan Islam. Di sini ada 9, yaitu yang pertama adalah valid, kedua berorientasi pada kompetensi, yang ketiga berkelanjutan atau berkesinambungan, yang keempat menyeluruh atau komprehensif, yang kelima bermakna, yang keenam adil dan objektif, ketujuh terbuka, yang kedelapan ikhlas, dan yang terakhir adalah praktis. Kita lanjut ke tanggung jawab dan penanggung jawab dalam pendidikan Islam. Pengertian dan makna tanggung jawab, yaitu tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perkataannya yang dipercaya maupun yang tidak dipercaya atau disengaja. Lalu jenis-jenis tanggung jawab. Ada beberapa jenis tanggung jawab, yaitu ada 4. Yang pertama, tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tanggung jawab kepada keluarga. Yang ketiga, tanggung jawab kepada masyarakat, dan yang terakhir tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Selanjutnya, tanggung jawab dalam makna Islam. Makna tanggung jawab dalam Islam maupun secara umum hampir sama. Hanya saja dalam pokok-pokok yang membedakan antara kedua pengertian tersebut. Tanggung jawab dalam Islam berkaitan erat dengan balasan. Dan balasan itu berupa pahala atau siksa yang bergantung pada amal yang dilakukan oleh manusia itu sebagai manusia yang mukallaf dan memikul tanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pembahasan yang selanjutnya yaitu sistem pendidikan di Indonesia dan permasalahannya. Yang pertama mengenai pengertian sistem pendidikan. Yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran dan suasana belajar agar para pelajar di kelas secara aktif dalam mengembangkan potensi dirinya yang diperlukan untuk dirinya dan masyarakat. Yang kedua adalah penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Ada 3, yaitu yang pertama efisiensi pengajaran di Indonesia.
Yang kedua, efektivitas pendidikan di Indonesia, dan yang keempat, standarisasi pendidikan di Indonesia. Lalu tentang ciri-ciri pendidikan dan aspek ketuhanan. Ciri-ciri pendidikan di Indonesia dalam aspek ketuhanan sudah dikembangkan dengan banyak cara, seperti melalui pendidikan agama di sekolah maupun di perguruan tinggi, melalui ceramah-ceramah agama di masyarakat, melalui mimbar-mimbar agama, dan melalui televisi, radio, surat kabar, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kualitas pendidikan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, kualitas pendidikan di Indonesia semakin memburuk. Hal ini terbukti dengan kualitas guru, sarana belajar, dan juga murid-muridnya. Selanjutnya, tentang solusi dan permasalahan pendidikan di Indonesia. Ada dua macam solusi. Yang pertama, solusi sistematik, dan yang kedua adalah solusi teknik. Pembahasan selanjutnya tentang pendidikan Islam era revolusi industri dan era merdeka belajar. Pendidikan Islam dalam pembelajaran di era industri yang ada beberapa macam. Tentang peran pendidikan Islam dalam era revolusi industri dapat membahas beberapa hal. Yang pertama yaitu mengikuti perkembangan teknologi. Yang kedua, keahlian dan keterampilan. Yang ketiga, etika kerja. Dan yang keempat, pendidikan karakter. Lalu pokok bahasan peran pendidikan era merdeka belajar. Peran pendidikan Islam di era merdeka belajar membahas beberapa hal. Yang pertama, penguatan identitas agama. Yang kedua, pembaharuan kurikulum. Dan yang keempat adalah pendidikan karakter. Lalu manfaat pembelajaran pendidikan Islam di era industri ada 4. Yang pertama, memperkuat identitas Muslim. Yang kedua, peningkatan pemahaman agama. Yang ketiga, identitas dan moral. Dan yang keempat, mengatasi tantangan modern. Lalu materi selanjutnya tentang periodisasi pendidikan Islam. Fase pendidikan Islam masa prakonsepsi, yaitu pendidikan prakonsepsi ini adalah salah satu upaya persiapan pendidikan yang dimulai ketika seseorang memilih pasangan hidupnya sampai pada saat setelah terjadinya pembuahan dalam rahim sang ibu. Yang kedua adalah fase pendidikan Islam masa pranatal atau tarbiyah qabla al-wiladah, yaitu pendidikan pranatal. Maksudnya adalah pendidikan sebelum masa kelahiran. Masa ini ditandai dengan fase pemilihan jodoh, pernikahan, dan kehamilan. Fase yang terakhir yaitu fase pendidikan Islam masa pasca natal atau tarbiyah ba'da al-wiladah. Pendidikan pasca natal atau pasca kelahiran yaitu pendidikan yang dimulai semenjak lahirnya anak sampai mereka dewasa, bahkan sampai mereka meninggal dunia. Yang selanjutnya yaitu batas-batas dan asas-asas ilmu pendidikan Islam. Yang pertama, batas-batas ilmu pendidikan Islam, yaitu batas-batas artinya yang menjadi ruang lingkup yang menjadi landasan, dasar-dasar, ataupun batasan serta sumber dari pendidikan Islam. Seperti halnya dengan Islam yang menjadi pokok sumber hukumnya, maka itu pula lah yang menjadi batasan dari ilmu pendidikan Islam. Adapun batas-batas pendidikan Islam tersebut diantaranya adalah Al-Quran, Sunnah, serta ijtihad. Lalu asas ilmu pendidikan Islam.
Asas pendidikan Islam merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan pendidikan. Adapun asas-asas ilmu pendidikan Islam diantaranya ialah yang pertama, asas tuturi handayani. Yang kedua, asas belajar seumur hidup. Yang ketiga, asas kemandirian dalam belajar. Yang keempat, asas keyakinan. Dan yang terakhir yaitu asas keteladanan. Selanjutnya tentang sistem pendidikan Islam dan sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Berdasarkan pembahasan tentang pengertian sistem pendidikan nasional, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan nasional adalah struktur fungsional pada pendidikan nasional dalam rangka mencapai tujuan nasional Indonesia. Berdasarkan pembahasan tentang kelembagaan, program, dan pengelolaan sistem pendidikan nasional, maka dapat disimpulkan bahwa kelembagaan sistem pendidikan nasional mencakup jalur pendidikan dan jenjang pendidikan. Selanjutnya tentang komponen-komponen dalam pendidikan Islam dan kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama yaitu media pendidikan dalam Islam. Media pendidikan dalam agama Islam adalah semua aktivitas yang ada hubungannya dengan materi pendidikan agama, baik yang berupa alat yang dapat diragakan maupun teknik atau metode yang secara efektif dapat digunakan oleh guru agama dalam rangka mencapai tujuan tertentu dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Lalu media dan kurikulum pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam atau sering disebut dengan tarbiyah Islamiyah, metode pendekatan dan teknik mendapat perhatian yang besar. Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber ajaran agama berisi prinsip dan petunjuk yang dapat diinterpretasikan menjadi konsep-konsep tentang metode. Ada berbagai macam metode dalam pendidikan Islam, yakni metode teladan, metode cerita, metode ceramah, tanya jawab, dan lain sebagainya. Dengan adanya metode pendekatan teknik yang baik, maka kegiatan pendidikan Islam akan mudah untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya yaitu hubungan pendidikan Islam dan pendidikan nasional. Hubungan pendidikan Islam dan pendidikan nasional tidak dapat dipisahkan. Keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat. Dalam hal ini dikaitkan dengan konsep penyusunan sistem pendidikan nasional tersebut, yaitu suatu sistem pendidikan nasional harus mementingkan masalah eksistensi umat manusia pada umumnya dan eskalasi bangsa Indonesia khususnya dalam hubungan masa lalu, masa kini, dan kemungkinan perkembangan masa depan. Lalu konsep dasar pendidikan agama Islam dan pendidikan nasional. Konsep dasar pendidikan Islam mengacu pada apa yang telah menjadi pedoman hidup, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma para ulama. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang sumber dan dasar pendidikan Islam. Sumber-sumber pendidikan Islam menurut para ahli berpendapat bahwa Al-Quran dan As-Sunnah adalah sumber pendidikan Islam, sebagaimana mereka juga sependapat bahwa Al-Quran adalah sumber utama dan yang kedua atau sumber kedua adalah Al-Hadis. Lalu dasar-dasar pendidikan Islam. Dasar pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu dasar religius, dasar filsafat, dan dasar ilmu pengetahuan. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan tentang materi ilmu pengetahuan atau ilmu pendidikan Islam.
yang saya sampaikan secara umum. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.